Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Claudia Dasman dari Institut Pertanian Stiperjo Jakarta, Minat Konservasi dan Restorasi NIM 22736. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan citra penginderaan jauh yang memiliki banyak peran dalam kehidupan modern saat ini. Jadi, penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor. Alat perekam ini tidak berkontak langsung dengan objek yang tengah diamati. Komponen penginderaan jauh terdiri dari yang pertama, energi atau sumber tenaga dibedakan menjadi dua, yaitu energi pasif menggunakan energi matahari. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Yang kedua, energi aktif yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer ini diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, objek yang merupakan sasaran dalam penginderaan jauh, contohnya hidrosfer atau biosfer. Yang keempat, sensor adalah komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Yang kelima, perolehan data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang kedua, non-spasial adalah data yang memiliki referensi mengenai gambar wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang keenam, penggunaan data, di mana seseorang yang mengelola atau menganalisis hasil data citra. Yang ketujuh, wahana, yang berupa kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Pengelolaan citra satelit. Citra adalah hasil penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, citra foto, di mana dalam perekaman objek menggunakan sensor kamera. Yang kedua, citra non-foto, di mana dalam perekaman objek tidak menggunakan sensor kamera, tetapi menggunakan elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik, contohnya sinar X dan gelombang radio. Setelah citra didapatkan dari proses penginderaan jauh, hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan interpretasi citra. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengamati objek. Langkah-langkah interpretasi citra yaitu yang pertama deteksi, yaitu upaya pemantauan untuk mengetahui benda atau gejala baik yang nampak maupun tidak nampak. Yang kedua, identifikasi, yaitu kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. Tiga ciri utama yang dapat dikenali yaitu ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Yang ketiga, ciri spektral, berkaitan dengan rona dan warna objek pada citra. Yang keempat, ciri spasial, berkaitan dengan ruang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan asosiasi. Yang kelima, ciri temporal, berkaitan dengan waktu pada saat perekaman. Yang keenam, analisis, yaitu mengelompokkan objek yang sudah diamati. Yang ketujuh, deduksi, yaitu proses akhir dari interpretasi peta yang menjadi kesimpulan akhir atau penentu jenis objek pada citra. Yang berikut, pemanfaatan penginderaan jauh dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang hidrologi, seperti mengamati aliran sungai, mengamati kecepatan arah aliran sungai, pemetaan luas daerah aliran sungai, pemetaan luas daerah dan intensitas banjir, dan pemantauan daerah konservasi sungai. Yang kedua, pada bidang meteorologi, seperti mengamati pola pergerakan angin, mengamati iklim suatu daerah, dan membantu proses analisis cuaca. Yang ketiga, pada bidang oseanografi, seperti mengamati gelombang air laut dan pasang surut, pemetaan potensi sumber daya laut, dan pemantauan perubahan pantai akibat abrasi atau sedimentasi. Yang keempat, pada bidang geologi dan geomorfologi, seperti pemetaan daerah vulkanik, pemantauan wilayah bencana, mengamati gerak massa batuan, dan mengamati arah pergerakan lempeng. Yang kelima,
pada bidang perencanaan, seperti penentuan lokasi pembangunan suatu infrastruktur publik, penentuan rute perjalanan transportasi publik sebagai bahan kajian suatu lahan, dan sebagai penentu model pengembangan suatu wilayah. Yang keenam, pada bidang kehutanan, seperti mengoptimalkan pengelolaan hutan untuk kayu, perencanaan pengambil hasil kayu, pengontrolan penebangan dan penghijauan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, dan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Dapat kita lihat bahwa pengelolaan citra penginderaan jauh berperan sangat penting saat ini untuk membantu manusia di berbagai macam bidang seperti bidang meteorologi, hidrologi, geologi, oseanografi, perencanaan wilayah, sampai kehutanan. Berkembangnya teknologi secara pesat membuat hasil resolusi citra semakin baik dengan biaya yang semakin murah. Oke teman-teman semua, jadi sekian video kali ini yang membahas tentang pengelolaan citra penginderaan jauh. Thanks for watching.